Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Ramadhani, NIM 25030174211 dari kelas PM 2025E. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai bab 6. Pada bab 6 ini pertidaksamaan dalam geometri 6.1 teorema sudut interior. Sekarang kita akan mempelajari beberapa teorema ketidaksamaan fundamental geometri yang dimulai dengan teorema-teorema tentang segitiga yang dirumuskan dalam bagian sebelumnya. Kita dapat merumuskan arti sudut interior segitiga. Dalam segitiga di bawah, sudut-sudut interiornya adalah sudut 1, 4, dan juga sudut 7. Bila sisi-sisi segitiga itu diperpanjang, terbentuk 6 sudut di bagian luar segitiga, yaitu sudut 2, 3, 5, 6, 8, dan juga sudut 9. Sudut-sudut tersebut disebut sudut-sudut eksterior segitiga itu atau di luar segitiga. Selanjutnya yaitu definisi 6.1. Jika B terletak di antara A dan juga E, maka sudut CDE adalah sudut eksterior segitiga ABC karena di luar segitiga ABC, sudut CBE-nya. Sekarang ingatlah kembali postulat penjumlahan sudut, yaitu postulat 13. Jika D adalah titik pada interior sudut BAC, jika D adalah titik pada interior sudut BAC, maka besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut BAD ditambah besar sudut DAC. Dengan menerapkan definisi A lebih dari B dan A kurang dari B mengakibatkan besar sudut BAC itu lebih besar daripada sudut BAD, serta besar sudut BAC itu juga lebih besar dari besar sudut DAC. Maka besar sudut BAD itu kurang dari besar sudut BAC, serta besar sudut DAC itu juga kurang dari besar sudut BAC. Selanjutnya yaitu 6.2 teorema hipotenusa kaki. Sudut A sama dengan sudut D, serta sudut B sama dengan sudut E, dan juga sisi BC itu kongruen dengan sisi EF. Kesesuaian sisi sudut-sudut, dua sudut dan satu sisi di depan salah satu sudut dalam satu segitiga adalah kongruen dengan bagian-bagian yang bersesuaian dari segitiga yang lain. Sebelum mencoba membuktikan teorema sisi sudut-sudut, jika kita membuat sketsa contoh penyangkal dua segitiga yang memenuhi syarat sisi sudut-sudut tetapi jelas tidak kongruen. AB ke titik B aksen dan buat besar sudut B aksen itu sama dengan besar sudut B, seperti ditunjukkan pada gambar tersebut. Dalam melakukan ini, kita mempertahankan hubungan besar sudut A itu harus sama dengan besar sudut D, dan juga besar sudut B aksen itu kongruen dengan besar sudut E. Setelahnya masih mempunyai bagian sudut-sudut pada kesesuaian sisi sudut-sudut. Sekarang panjang sisi dari B aksen sampai memotong sinar AC jika diperoleh titik sudut C aksen. Karena C aksen tidak bertepatan pada titik sudut C dari segitiga lainnya, kita masih mempunyai kesesuaian sudut-sudut pada segitiga DEF, tetapi tidak memiliki kesesuaian sisi sudut-sudut jika memindahkan titik B ke titik lain pada sisi AB, dan besar sudut B tetap sama dengan sisi AC, tidak akan mempunyai ukuran yang sama dengan sisi DF. Jadi bisa diyakini bahwa tidaklah mungkin membuat sketsa dengan segitiga yang memenuhi kesesuaian sisi sudut-sudut dan yang tidak kongruen. Selanjutnya yaitu akibat 6.1. Jika segitiga mempunyai sudut siku-siku, maka dua sudut lainnya adalah sudut lancip. Yang langkah pertama yaitu sudut CBD adalah sudut eksterior berdasarkan definisi 6.1, jadi sudut B di luar segitiga atau sudut eksterior. Langkah kedua, besar sudut CBD lebih besar dari besar sudut ACB berdasarkan teorema 6.1, yaitu sudut eksterior dari segitiga lebih besar dari salah satu sudut interior jauh yang lainnya. Jadi sudut A ini adalah sudut interior jauh. Yang langkah ketiga, besar sudut CBD itu juga lebih besar dari besar sudut
CAB karena sudut A ini adalah sudut interior jauh berdasarkan teorema 6.1. Yang keempat, besar sudut CBD itu sama dengan 90 berdasarkan teorema 3.8, yaitu jika dua garis berpotongan membentuk satu sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut membentuk 4 sudut siku-siku. Yang langkah kelima yaitu 90 lebih besar daripada besar sudut ACB. Jadi dimasukkan 90 berdasarkan langkah 2 dan juga 3 dimasukkan 90. Yang selanjutnya yaitu 90 juga lebih besar dari besar sudut CAB. Selanjutnya yaitu 6.3 ketidaksamaan dalam satu segitiga. Dalam pelajaran pertama, bab ini telah dibuat dugaan kuat berikut. Jika sisi-sisi segitiga tak sama panjang, maka dua sudut di depannya tak berukuran sama. Sejak itu, teorema baru sudah dibuktikan dan sekarang telah memiliki modal untuk membuktikan dugaan kuat tadi sebagai teorema. Perhatikan bahwa pernyataannya diperluas. Selanjutnya yaitu teorema 6.5, jika dua sudut segitiga tak kongruen, maka dua sisi di depannya tak kongruen dan sisi yang lebih panjang berada di depan sudut yang lebih besar. Diketahui ada segitiga ABC, besar sudut C itu lebih besar daripada besar sudut B. Akan dibuktikan sisi AB itu lebih besar daripada sisi AC. Pada bukti, kita pakai pengandaian jika AB itu tidak lebih besar daripada AC, maka ada dua kemungkinan, yaitu AB sama dengan AC ataupun AC lebih besar daripada AB. Kasus pertama yaitu AB sama dengan AC. AB itu sama dengan AC, maka besar sudut B itu kongruen dengan besar sudut C berdasarkan teorema 4.3, yaitu segitiga sama kaki. Jika ada dua sisi yang kongruen, maka dua sudut di depannya adalah kongruen. Yang selanjutnya langkah ketiga, maka besar sudut C itu sama dengan besar sudut B. Nah, pada langkah 4 pengandaian ini salah karena kontradiksi dengan besar sudut C lebih besar daripada besar sudut B, jadi kontradiksi dengan yang sudah diketahui. Pada kasus 2 yaitu AC lebih besar dengan AB, AC lebih besar dengan sisi AB, maka besar sudut ABC itu lebih besar daripada besar sudut ACB berdasarkan teorema 6.4, yaitu jika dua sisi segitiga tak kongruen, maka dua sudut di depannya tak kongruen dan sudut yang lebih besar berada di sisi yang lebih panjang. Maka besar sudut B itu lebih besar daripada besar sudut C karena sudut B berada di sisi yang lebih panjang berdasarkan pengandaian. Jadi pengandaian salah karena kontradiksi dengan yang sudah diketahui, besar sudut C lebih besar daripada besar sudut B. Selanjutnya yaitu teorema 6.6, di mana yaitu ruas garis terpendek yang menghubungkan titik ke garis adalah ruas garis tegak lurus. Diketahui ada L, P di luar L, P adalah titik di luar L, Q pada L, sehingga PQ itu tegak lurus dengan L. Diberikan R titik L di seberang L. Buktikan bahwa PQ itu lebih kecil daripada PR. Pada bukti yaitu besar sudut PQS, besar sudut PQS itu lebih besar daripada besar sudut PRQ. Berdasarkan teorema 6.1 yaitu sudut eksterior dari segitiga lebih besar dari salah satu sudut interior jauh yang lain. Jadi sudut R ini merupakan sudut interior jauh. Yang selanjutnya yaitu besar sudut PQR sama dengan besar sudut PQS. Besar sudut PQR sama dengan besar sudut PQS berdasarkan teorema 3.8, yaitu jika dua garis berpotongan membentuk satu sudut siku-siku, maka kedua garis akan membentuk 4 sudut siku-siku. Jadi sudut Q itu sama dengan sudut PQR sama dengan sudut PQS. Yang selanjutnya yaitu besar sudut PQR itu lebih besar dari besar sudut PRQ berdasarkan substitusi
PQR itu sama dengan PQS. Jadi dalam langkah 1 ini PQS diganti dengan PQR. Yang selanjutnya yaitu PR. PR itu lebih besar daripada PQ berdasarkan teorema 6.5, yaitu jika dua sudut segitiga tak kongruen maka dua sisi di depannya tak kongruen dan sisi yang lebih panjang berada di depan sudut yang lebih besar. Karena besar sudut Q itu lebih besar daripada besar sudut L, maka sisi di depan Q yaitu PR itu lebih panjang daripada sisi di depan sudut R yaitu PQ. Jadi terbukti bahwa PQ itu lebih kecil daripada PR. Baik, yang selanjutnya yaitu definisi 6.2 jarak antara garis dan titik. Jarak antara garis dan titik yang tidak pada garis itu adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik ke garis itu. Jarak antara garis dan titik pada garis itu adalah 0. Yang pertama yaitu jarak antara garis dan titik yang tidak pada garis itu. Jadi kita buat garis, misalkan garis L, dan titik yang tidak pada garis itu, misalkan titik P, adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik ke garis itu. Nah, jadi jika kita tarik garis dari titik P ke suatu titik di garis L, yaitu kita misalkan titik Q, akan membentuk tegak lurus. Yang selanjutnya yaitu jarak antara garis dan titik pada garis itu adalah 0. Jarak antara garis dan titik pada garis itu sendiri, kita misalkan ada P. Nah, jarak antara titik dan garis itu otomatis 0 karena tidak ada jarak. Next, ada 6.4 ketidaksamaan dalam dua segitiga. Postulat sisi sudut sisi memberikan kita satu cara membandingkan dua segitiga. Kita tahu bahwa jika sudut apit dalam kesesuaian sisi sudut sisi tidak kongruen, maka segitiga-segitiga itu tidaklah kongruen. Yang selanjutnya yaitu 6.5 garis tinggi. Jika kita mengacu pada garis tinggi suatu segitiga, kita mengartikan tinggi dari titik sudut atas ke alas. Garis tinggi pada segitiga yang sama akan berubah bergantung pada bagaimana posisi gambar. Pada gambar 1, pada gambar 2 kita tarik titik sudut dari sudut C ke alas tegak lurus dengan alasnya. Gambar ketiga seperti ini. Sebenarnya ini satu segitiga yang sama, tapi jika diubah posisinya akan membentuk garis tinggi yang berbeda-beda. Jadi hal ini bukan kejadian yang kebetulan bahwa garis tinggi segitiga di atas kelihatan tegak lurus alas, karena konsep garis tinggi mengikuti langsung dari definisi jarak titik ke garis. Yang selanjutnya ada definisi 6.3 garis tinggi segitiga. Garis tinggi sebuah segitiga adalah ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik sudut segitiga dengan sisi di depannya. Jadi ada ruas garis yang ditarik dari titik C ke alas membentuk tegak lurus. Setiap segitiga mempunyai 3 garis tinggi. Catatan bahwa garis tinggi pada segitiga didefinisikan sebagai ruas garis. Jadi ini adalah ruas garis. Yang selanjutnya yaitu ada definisi 6.4 garis-garis kongruen, titik-titik kongruensi. 2 atau lebih garis-garis disebut kongruen jika dan hanya jika garis-garis tersebut melalui satu titik dan titik-titik persekutuan itu disebut kongruensi. Jadi kita misalkan ada satu titik Q yang dilalui 3 garis yaitu L1, L2, dan juga L3. Maka garis-garis tersebut disebut garis-garis yang kongruen. Nah, jadi titik Q adalah titik-titik persekutuan yang disebut titik kongruensi.